Jangan lupa di like, komen, subscribe. Jangan lupa ya. Semua perbankan ada di situ. Informasinya. Lanjut. Selanjutnya ada @Alfian Saputra 1231. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau tugas seorang lending di bank gimana tuh? Kita pribadi yang cari nasabah atau sudah ditentukan bank? Mohon pencerahannya. Nah, ini nih menarik nih. Jadi tugas seorang lending di bank atau yang cari kredit biasanya ya. Ini mungkin maksudnya ke sana. Jawabnya. Ini udah dijawab waktu itu sama Musamu Modik 4115. Kita sendiri ya pintar-pintar cari nasabah dan ke rumah nasabah yang macet. Oh, ini beda ini nih, beda maksud sama Alfian nih. Maksudnya Alfian mungkin ke arah kalau kita sales lending atau cari kredit ya. Itu kita sendiri yang cari atau sudah ditentukan dari banknya. Maksudnya si Alfian kayak gitu. Nah, kalau tapi kan harus tahu dulu nih, lending sales ada, kalau di bank tuh sales ada dua, ada lending, ada funding. Betul. Kalau lending ini lebih ke kredit. Lending lebih ke kredit. Kayak misalnya KTA, KPR, kartu kredit. Betul. Atau KUR ya. Nah, itu banyak sebetulnya teman-teman lending tuh. Wirausaha banyak juga. Nanti kalau ada waktu lah kita ajak. Betul. Di lending. Terus sales tipe kedua adalah tipe funding. Funding itu cari dana atau cari tabungan. Tabungan juga nanti akan dikategorikan, ada tabungan biasa, ada tabungan deposito, ada tabungan berjangka lainnya, sukuk dan segala macamnya. Nah, itu macam-macam. Nah, ini yang dimaksud Alfian nih lebih ke lending nih. Entah itu cari kartu kredit, KTA, KPR, KUR atau wirausaha lainnya. Nah, itu memang sudah ada data pertama dari bank yang kita biasanya follow up tuh. Data leads yang sudah ngambil sebelumnya, dan kita akan memfollow up kembali. Kita tawarkan biasanya untuk program top up biasanya. Biasanya yang udah ada pinjaman kredit bisa kita tawarkan kembali lah. Betul. Atau data leads berupa perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan bank kita untuk menyalurkan kreditnya. Ya, dengan catatan bahwa perusahaan itu bersedia bahwa anak buahnya ditawarkan kredit. Betul. Kalau untuk data-data nasabah-nasabah yang nggak boleh yang dia nggak tahu, terus tiba-tiba kita tawarin segala macam nih, itu kan juga sebetulnya kayak data orang nggak dikenal ditawarin kan. Betul. Orang itu nggak terima. Betul. Nah, biasanya nanti dari data leads itu tugas kalian adalah menyaring dulu perusahaan tersebut apakah masih sehat atau tidak. Karena kan itu data leads atau data kelolaan zaman 5 tahun dulu, 10 tahun dulu yang masa lampaunya sehat dan masa sekarang mungkin tiba-tiba sudah batuk-batuk atau tidak layak. Nah, itu pertama tugas kalian adalah menyaring dulu, biasanya buat sales-sales pemula nih gitu kan. Nah, begitu sudah kalian saring dari perusahaan-perusahaan yang sudah sehat tersebut, sudah kalian saring, ya itulah nanti bagian kalian untuk mulai itu bertemu dengan PIC perusahaan tersebut, tawarin kembali kerjasamanya masih berlaku, dan dengan dari PIC tersebut yang nanti akan meneruskan ke anak buahnya tuh. Di perusahaan itu. Betul, biasanya PIC-nya apa? Yang jabatannya biasa HRD biasanya atau SDM-nya dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu namanya dulu proses babat alas tuh. Babat alas. Itu kalau yang udah ada datanya kan dia nanya nyari sendiri atau udah ada nih. Gitu kalau kita jawab udah ada. Yang udah ada. Ada juga yang nyari sendiri. Nyari sendiri. Nah, nyari sendiri itu biasanya nanti kalian akan mencoba mem-PKS-kan atau membuat perjanjian kerjasama tuh dari perusahaan yang mungkin kalian nilai itu sehat. Dan nanti kalian akan bikin sebuah
perjanjian misal atau PTA, misal PTA, ah. nih dia masih bekerja sama dengan PT Bank C misal, Bank C, ya otomatis dia pinjaman segala macam ke Bank C dong. Bang C. Nah dari pihak kita juga pasti akan berusaha tuh pengen, ayo dong kerja sama kita dong. Betul. Nanti lu gajinya dari kita, nanti karyawan-karyawan lu bisa deh ajuin pinjaman ke kita. Betul. Gitu. Nah kalau berhasil, selain kita bisa dapet pinjaman itu, bisa juga dapat yang lain kan? Betul, tabungannya, ya. Yang lain-lainnya. Nah udah bisnisnya jadi di kita deh. Betul, berarti kalian itu nanti akan bikin suatu perjanjian atau bikin makalah atau bikin background perusahaan tersebut untuk kalian coba ajukan ke petinggi kalian untuk nanti direview apakah perusahaan itu memang worth it bekerja sama dengan kita atau enggak. Biasanya kayak gitu. Nah, contoh misalnya proses reviewnya PTA adalah sehat dengan berapa ribu karyawan, gajiannya ada di rekening bukan di kita, ada di bank sebelah. Nah itu kalian ingin mengajukan untuk rekeningnya sebagian ada di kita dan bisa disalurkan untuk proses kreditnya. Nah itu kalian bisa dapat 2 fasilitas ya, lendingnya dapat, yang fundingnya tabungannya juga dapat. Itu dengan cari tadi yang cara sendiri. Cara sendiri tuh. Cuman cara sendiri itu biasanya baru efektif setelah kalian nanti ada pengalaman tuh dari kalian sudah memfollow up data leads. Jadi biasanya sih ya pertama kalian akan disuapin dulu sama pihak bank ya. Pihak bank. Datanya atasan, yang lama-lama dulu biasanya sama atasan kalian tuh kalian disuapin dulu untuk follow up. Nanti sudah punya ilmunya, sudah punya ini, baru nanti kalian mau cari sendiri silakan. Seperti itu ya. Oke, itu berarti 2 elemen itu bisa nyari sendiri atau ditentukan sama bank, mungkin sudah terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab. Betul sekali. 3 pertanyaan dulu lah. 3 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dulu. Oke, nanti untuk pertanyaan selanjutnya kita coba nanti akan bahas di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih dan selamat malam. Kalau nonton pagi juga bisa. Oh iya, selamat malam pagi di Erlan Show.